Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Maya Arfania SC selaku dosen pengampu mata kuliah farmakoterapi dan teman-teman lainnya yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yasinta Vivia selaku moderator pada presentasi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Ayu Wahyuni, yang kedua ada Kesha Safira Mauriskia, yang ketiga ada Novi Lafli Fairis, yang keempat ada Shirley Putri Afiliani, dan yang kelima ada saya sendiri Yasinta Vivia. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai farmakoterapi penyakit epilepsi. Kepada teman-teman saya persilahkan. Definisi dari epilepsi. Epilepsi adalah kondisi seseorang yang mengalami kejang secara berulang disebabkan proses kerusakan kronis pada sistem saraf pusat. Selanjutnya, epidemiologi. Epilepsi adalah penyakit tidak menular secara kronis pada otak yang dapat mempengaruhi seluruh usia. Sekitar 65 juta orang di dunia menderita epilepsi, menjadikannya sebagai penyakit neurologis tersering di seluruh dunia. Resiko kematian prematur pada pasien dengan epilepsi 3 kali lebih tinggi dibandingkan populasi biasa. Patofisiologi. Proses terjadinya serangan epileptika. Proses ini berawal dari sekelompok neuron akibat perubahan pada membran sel neuron. Perubahan pada kelompok neuron tersebut menyebabkan hipereksitabilitas. Peranan neurotransmitter. Patofisiologi epilepsi erat kaitannya dengan peranan neurotransmitter karena kebanyakan obat anti-epilepsi bekerja mengikuti fungsi dari neurotransmitter. Mekanisme neurotransmitter dalam epilepsi meliputi kadar neurotransmitter gamma aminobutyric acid A atau GABA menurun pada fokus epileptik, dan pada epilepsi terjadi penurunan inhibisi terdapat reseptor GABA dan meningkatkan metabolisme GABA. Tanda dan gejala pada epilepsi. Kejang berulang merupakan gejala utama epilepsi. Jenis kejang epilepsi dibagi menjadi 2 berdasarkan gangguan pada otak, yaitu yang pertama kejang parsial, yang kedua kejang umum. Pada kejang parsial, otak yang mengalami gangguan hanya sebagian saja. Pada kejang parsial ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kejang parsial simpel dan kejang parsial kompleks. Kejang parsial simpel yaitu kejang yang pengidapnya tidak kehilangan kesadaran. Gejalanya dapat berupa anggota tubuh yang menyentak atau timbul sensasi kesemutan, pusing, dan kilatan cahaya. Kejang parsial kompleks kadang-kadang mempengaruhi kesadaran pengidapnya sehingga membuat terlihat seperti bingung atau setengah sadar selama beberapa saat. Yang kedua, kejang umum. Pada kejang umum, gejala yang terjadi pada sekujur tubuh disebabkan oleh gangguan yang berdampak kepada seluruh otak. Gejala yang sering terjadi saat seseorang terkena kejang umum yaitu yang pertama, mata tertutup saat kejang, yang kedua, kejang klonik seperti tubuh menjadi kaku selama beberapa detik, yang ketiga, kejang atonik, yang keempat, kejang klonik, yang kelima, mengompol, dan yang keenam, kesulitan bernafas. Pemeriksaan laboratorium epilepsi. Pemeriksaan laboratorium epilepsi meliputi pemeriksaan darah lengkap, kimia darah, hematologi, gas darah, elektrolit, ureum, kalsium, glukosa, dan ginjal. Pemeriksaan elektrolit, gula darah, dan kadar kalsium sangat penting untuk menyingkirkan masalah ini sebagai penyebab timbulnya kejang. Pada anak-anak, pemeriksaan tambahan mungkin diperlukan, misalnya biokimia urin dan tes darah, untuk melihat adanya kelainan metabolik. Terapi farmakologi. Penggunaan obat anti-epilepsi didasarkan pada jenis epilepsi, kondisi pasien, serta pertimbangan efek samping dari obat yang digunakan. Terapi epilepsi juga didasarkan pada ketetapan dosis yang berhubungan dengan jenis serangan, faktor pencetus serangan, dan faktor penyebabnya. Pemilihan obat anti-epilepsi dipengaruhi oleh berbagai hal di luar diagnosis dan jenis serangan, seperti umur, kehamilan, aktasi, depresi, retardasi mental,
ketaatan minum obat, dan harga obat. Pengobatan epilepsi meliputi penggunaan obat antiepilepsi dalam jangka waktu yang lama, sehingga perlu diperhatikan khusus dalam penggunaannya. Mekanisme kerja obat anti kejang termasuk dalam 3 kategori umum. Yang pertama, mekanisme pertama adalah membatasi penembakan neuron yang berulang dan berkelanjutan. Yang kedua, melibatkan peningkatan GABA yang dimediasi inhibisi sinaptik. Yang ketiga, obat-obatan yang efektif melawan kejang absen. Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi dapat diberikan pada pasien epilepsi. Yang pertama yaitu ada terapi pembedahan. Terapi bedah dilakukan pada 20-30 pasien yang tidak memiliki respon yang baik dengan pemberian obat. Stimulus nervus juga dilaporkan dapat memiliki terapi tambahan bagi pasien epilepsi yang tidak terkontrol. Alat stimulus nervus vagus biasanya diimplementasikan secara bedah di bawah kulit pasien. Yang kedua ada terapi non-pembedahan. Terapi non-pembedahan dapat dilakukan pada pasien epilepsi dengan diet katagonik. Diet katagonik diberikan berdasarkan teori bahwa keadaan asidosis dan ketosis memiliki efek anti kejang. Diet ketat ini harus diinisiasi di rumah sakit karena kemungkinan efek samping gangguan metabolik yang ditimbulkan. Hambatan lainnya adalah diet amat sulit untuk dilakukan. Hanya 10% pasien yang berhasil menerapkan diet ini selama 1 tahun. Kapan pasien harus dibawa ke Institut Gawat Darurat atau IGD? Yang pertama, pasien kejang lebih dari 5 menit. Yang kedua, jika pasien mengalami luka yang serius seperti jatuh atau luka pada kepala. Yang ketiga, jika pasien mengalami kesulitan bernapas atau kulit menjadi biru setelah kejang. Keempat, jika kejang berikutnya terjadi sangat cepat dan pasien tidak bangun setelah kejang. Antiepilepsi. Hingga kini ada 16 obat antiepilepsi dan obat-obat tersebut digolongkan dalam 5 golongan kimiawi, yakni hidantoin, barbiturat, oxazolidin-idion, suksinimid, dan asetil-urea. Selanjutnya, golongan hidantoin. Salah satu contoh dalam golongan hidantoin dikenal 3 senyawa antikonvulsi. Yang pertama, fenitoin, dikenal dengan difenilhidantoin. Yang kedua, mefenitoin, dan yang terakhir, etetoin, dengan penitoin sebagai prototipe. Kini juga telah tersedia fospenitoin, yakni berbentuk penitoin yang lebih mudah larut dan dipakai untuk penggunaan pareretal. Penitoin yang semula merupakan obat utama untuk hampir semua jenis epilepsi kecuali bangkitan lena. Sedangkan telah tergeser oleh obat yang profil keamanannya lebih baik, yaitu carbamazepin, valproat, dan lamotrigin. Fenitoin memiliki efek antikonvulsi atau anti kejang tanpa menyebabkan depresi umum sistem saraf pusat. Dosis toksik menyebabkan eksitasi dan dosis letal atau juga biasa disebut dosis mematikan, yang mana menimbulkan rigiditas deserebrasi. Sifat anti kejang fenitoin didasarkan pada penghambatan penjalaran rangsang dari fokus dan bagian lain di otak. Farmakokinetik fenitoin. Absorpsi fenitoin yang diberikan secara oral berlangsung secara lambat sesekali lengkap 10% dari dosis oral diekspresi bersama tinja dalam bentuk utuh. Kadar puncak dalam plasma dicapai dalam 3-12 jam. Bila dosis muat atau loading dose perlu diberikan, 600-800 mg dalam dosis terbagi antara 8-12 jam. Kadar efektif plasma akan tercapai dalam waktu 24 jam. Interaksi obat. Kadar fenitoin dalam plasma akan meninggi bila diberikan bersama kloramfenikol, disulfiram, INH, simetidin, tikumarol, dan beberapa sulfonamid tertentu. Karena obat-obatan tersebut menghambat biotransformasi fenitoin. Sedangkan
Sulfisoxazol, fenilbutazon, salisilat, dan asam valproat akan mempengaruhi ikatan protein plasma phenytoin sehingga meninggikan kadar obat bebas dalam plasma. Theophylline menurunkan kadar phenytoin dan mengurangi absorpsinya. Adapun tabelnya yaitu tabel dosis, kadar terapi, dan sediaan obat anti kejang. Perhatian, bila timbul gejala hepatotoksisitas berupa ikterus akibat hepatitis, anemia megaloblastik antara lain akibat defisiensi folat atau kelainan darah jenis lain, maka pengobatan perlu dihentikan. Phenytoin bersifat teratogenik, kemungkinan melahirkan bayi dengan cacat kongenital meningkat 3 kali lipat bila ibunya mendapatkan terapi phenytoin selama trimester pertama kehamilan. Cacat kongenital yang menonjol ialah sindroma fetal-hidantoin, yakni sumbi bibir, sumbi palatum, penyakit jantung kongenital, pertumbuhan lambat, dan defisiensi mental. Phenytoin diindikasikan terutama untuk bangkitan tonik-klonik atau bangkitan parsial atau vokal. Banyak ahli penyakit syaraf di Indonesia yang masih menyukai penggunaan fenobarbital karena phenytoin memiliki batasan keamanan yang sempit. Efek samping dan efek toksiknya sekalipun ringan, yaitu cukup mengganggu terutama pada anak-anak. Bisa dilihat dari tabel berikut macam-macam efek samping dari obat anti-epilepsi yang terjadi. Alhamdulillah, sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan dalam materi dan penyampaian pada kelompok kami. Semoga teman-teman yang mendengarkan mendapatkan ilmu baru dari presentasi kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.